Luar biasa ciptaan Tuhan. Senangnya bisa berlibur di tempat ini. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Tapi hari ini hari apa ya? Kemarin dulu hari Jumat. Kemarin hari Sabtu. Berarti hari ini hari Minggu. Harus cepat-cepat ke gereja. Karena akan ajak adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Tapi saat ini kan belum bisa ibadah di gereja. Tapi gimana ya? Aduh, rindu sekali ingin ajak adik-adik ibadah sekolah minggu. Gimana caranya ya? Ada kamera sekolah minggu. Itu berarti bisa ibadah sekolah minggu di tempat ini. Bisa ajak adik-adik beribadah dari tempat ini. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Halo, shalom adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah maupun di mana saja adik-adik berada. Apa kabar semuanya? Tentu saja seperti Inci kan? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya hari ini. Walaupun kita belum bisa ibadah sekolah minggu di gereja, tetapi kita bisa ibadah sekolah minggu di rumah. Adik-adik di rumah, Encik di tempat ini. Kita tetap bersyukur. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh ngobrol. Kita fokus kepada Tuhan. Pintar adik-adik, hebat, luar biasa ya. Adik-adik, mari kita sama-sama berdiri. Kita bersyukur menikmati alam, keindahan ciptaan Tuhan dengan tetap mengingat, bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kita berkat-Nya. Kita boleh menikmati nafas kehidupan setiap hari. Kita juga bisa hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Adik-adik bisa bernafas, jantung adik-adik masih berdetak. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan semuanya itu. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah pada hari ini. Sambil berdiri, kita menyanyi lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja bersama grup anak kesayangan. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis,
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Jantung kami masih berdetak dan kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dan berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan sukacita dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik lihat kan binatang-binatang di belakang Enci. Enci takut, Enci pengen menangis. Aduh, jangan-jangan mereka akan makan Enci. Aduh, Enci ingat, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di waktu kita takut, di waktu kita sedih, kita datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang, karena Tuhan pasti melindungi dan menjaga kita. Mari sama-sama adik-adik, kalau adik-adik takut, adik-adik sedih, mari dekat kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bersama teman-teman kita berikut ini, mari dengan semangat dan sukacita ya adik-adik. Tuhan. Hari berganti hari, kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan nanti doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Cinta Rombe. Mari sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bersama dengan Infinito Kids, kita menyanyikan Tuhan Yesus baik.
Adik-adik yang Encik kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar cerita firman Tuhan, ayo angkat tangan. Ya, ternyata semuanya siap mau dengar cerita firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat pujian, baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang manis, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini adik-adik Encik berada di sebuah taman yang sangat indah. Bukan hanya tanaman-tanamannya yang begitu indah, tetapi terdapat juga binatang-binatang adik-adik. Nah, cerita kali ini tentang binatang apa ya adik-adik? Penasaran kan? Binatang singa. Ada apa dengan singa-singa ini dalam cerita yang akan Encik ceritakan? Penasaran kan? Sebelumnya, mari kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh teman kita Joshua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kami sampai dengan saat ini. Berkat kekuatan, kesehatan, serta kesempatan hingga kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Leli. Tolong Tuhan berikan Encik kekuatan serta kemampuan agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi kami anak-anak sekolah minggu, boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik cukup berani untuk mendekati singa atau memegang singa? Iya adik-adik, benar. Tidak berani. Encik juga takut adik-adik tidak berani untuk mendekati singa-singa itu. Singa-singa itu adalah binatang buas yang memakan daging. Mereka selalu berusaha memburu binatang-binatang yang lebih kecil dari mereka untuk menjadi mangsanya. Seperti rusa, kambing, bahkan kalau manusia pun ada di dekat mereka. Dan ketika mereka marah, lapar, bisa menerkam manusia dan menjadi makanannya. Adik-adik yang manis, Encik akan menceritakan tentang seorang raja yang memelihara singa di istananya. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, tepatnya dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Cerita Alkitab ini
terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29 dengan judul Singa-singa yang tidak menggigit. Raja Darius adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Istananya besar dan indah. Ia mempunyai banyak pelayan yang bekerja untuknya. Bukan itu saja, ia juga mempunyai singa-singa. Untuk apa singa-singa itu? Untuk menghukum orang yang jahat. Mereka yang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ih, ngeri sekali ya. Dalam mengatur kerajaannya, Raja Darius ditolong oleh beberapa orang pintar dan bijaksana. Salah satunya bernama Daniel. Daniel sangat dikasihi oleh Raja Darius karena Daniel bekerja dengan baik, rajin, dan setia. Daniel akan diangkat menjadi wakil Raja Darius yang agung. Itu tidak boleh terjadi. Kata teman-teman sekerja Daniel. Mereka tidak suka Daniel menjadi wakil raja. Hati mereka sangat iri. Kemudian mereka mencari kesalahan Daniel. Setiap hari Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, sekarang mereka melihat Daniel berdoa. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Daniel. Dengan gembira, mereka berlari menghadap Raja Darius. Tuan Raja, engkau raja yang berkuasa. Karena itu kami membuat peraturan baru. Setiap orang harus menyembah kepada raja saja. Siapa tidak taat akan dimasukkan ke gua singa. Raja setuju. Kemudian peraturan itu diumumkan ke seluruh rakyat. Sejak saat itu, semua orang menyembah raja, kecuali Daniel. Daniel mengasihi dan setia kepada Tuhan. Dia menolak menyembah raja. Daniel tetap berdoa dan menyembah Tuhan, walaupun terancam akan dihukum ke gua singa. Teman-teman Daniel cepat-cepat pergi menghadap raja dan berkata, Tuanku Raja, Daniel melanggar peraturan. Ia menolak untuk menyembah raja dan hanya menyembah Tuhannya. Ia harus dihukum. Raja Darius sangat terkejut mendengar hal itu, karena raja sangat mengasihi Daniel. Raja Darius tidak mau Daniel dihukum. Dia tidak mau Daniel dibuang ke gua singa. Raja sangat menyesali akan keputusannya telah menyetujui peraturan baru itu. Tentara-tentara membawa Daniel ke hadapan raja. Dengan sedih raja memandang Daniel dan berkata, Semoga Tuhan yang kamu sembah menyelamatkanmu, Daniel. Lalu Daniel dilempar ke dalam gua singa. Raja Darius menangis ketika melihat Daniel. Raja gelisah, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Singa-singa itu mengaum-ngaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat. Tuhan mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu, sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali raja berlari ke gua. Dia menyuruh prajurit membuka pintu gua dan melihat ke dalam gua, lalu memanggil Daniel. Ya Tuanku Raja,
Tuhan sudah menyuruh malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa ini, sehingga mereka tidak menggigit aku. Oh, ternyata Daniel masih hidup. Dia hidup. Daniel hidup. Raja sangat gembira. Daniel dikeluarkan dari gua singa. Raja Darius memerintahkan agar satu persatu musuh-musuh Daniel dilempar ke gua singa. Singa-singa pun memakan mereka habis. Lalu raja membuat satu peraturan baru agar semua orang taat. Mulai sekarang, semua orang harus menghormati Daniel dan menyembah Tuhannya. Setelah itu, Raja Darius mengangkat Daniel menjadi wakil. Adik-adik, kita bisa setia seperti Daniel. Setiap minggu kita datang beribadah di sekolah minggu. Setiap hari kita berdoa dan taat kepada Tuhan. Sampai kita besar, sampai kita tua, kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Itu berarti kita taat dan setia seperti Daniel. Saatnya Encik bagi-bagi pertanyaan. Bagi adik-adik yang tahu jawabannya, langsung dijawab ya. Pertanyaan pertama. Siapakah bapak yang sangat setia kepada rajanya? Ayo. Benar, dia adalah Daniel. Yang kedua, siapakah nama raja itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dia adalah Raja Darius. Lanjut. Yang ketiga, Daniel juga mengasihi Tuhan. Apa yang Daniel lakukan setiap hari? Ayo, gampang sekali. Setiap hari. Yes, setiap hari dia berdoa. Yang keempat, ancaman apa yang dihadapi Daniel? Benar sekali. Daniel diancam untuk dimasukkan ke gua singa karena dia tetap berdoa dan taat kepada Tuhan. Masih mau lagi pertanyaannya? Baik. Nomor 5. Siapakah yang menolong Daniel saat berada di gua singa? Nah, siapakah dia? Mantap! Dia adalah Tuhan yang mengutus malaikat untuk menutup mulut dari singa-singa itu. Yang terakhir, ayo siapa dapat? Siapa bisa? Nomor 6. Tuhan melindungi Daniel yang setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika Daniel keluar dari gua singa? Apa yang terjadi? Kelas besar mana? Iya, benar sekali. Daniel tidak terluka. Sejak saat itu, raja memerintahkan rakyatnya untuk berdoa hanya kepada Tuhannya Daniel. Luar biasa. Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar yang pertama. Singa-singa tidak melukai Daniel karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut dari singa-singa itu. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan berkuasa menjaga, melindungi, dan menolong orang-orang yang setia kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan menciptakan binatang untuk menyelamatkan manusia atau juga tidak melukai manusia. Adik-adik, Tuhan bisa menggunakan binatang-binatang atau memakai binatang-binatang untuk menjaga dan menyelamatkan manusia. Contoh pada cerita minggu-minggu yang lalu, yaitu Tuhan
memakai ikan besar untuk menolong Yunus. Jadi ikan itu menelan Yunus agar tidak mati tenggelam di laut. Dan cerita pada minggu lalu, Tuhan mengutus burung gagak untuk membawa makanan kepada Nabi Elia. Cerita hari ini, Tuhan menutup mulut singa-singa sehingga tidak melukai Daniel. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Kita ulang lagi ya. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Teman kita Baby akan mengulangi ayat hafalan ini. Silakan Baby. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Adik-adik mensyukuri firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ambil sikap doa yang terbaik ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kembali lagi kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari Daniel, di mana dia tetap setia dan taat kepada Tuhan, meskipun bahaya mengancamnya. Tuhan, mampukan kami seperti Daniel, yang tetap setia kepada Tuhan, berdoa setiap hari, mau memuji dan menyembah Tuhan, karena kami menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Terima kasih ya Tuhan, jaga lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, Encik mau ingatkan, jangan lupa ya untuk mengerjakan kreativitas adik-adik masing-masing. Kelas besar, kelas tengah, dan kelas kecil. Aktivitasnya setelah video ibadah sekolah minggu ini. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan, mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sambil berdiri adik-adik, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Adik-adik, sekalipun banyak ancaman yang harus kita hadapi, mari kita tetap setia kepada Yesus. Kita mencintai Yesus dan serahkan hidup kita untuk Yesus pakai sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh terlaksana. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami. Kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia seperti Daniel. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan menjaga, melindungi, memberkati mereka, sehingga mereka terus merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka, di dalam mendidik dan mengasuh kami. Berkati juga setiap kami Tuhan, jaga lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit apapun, termasuk virus corona. Kami berdoa untuk pemerintah, aparat keamanan, para medis yang menangani virus corona ini. Tuhan berikan mereka hikmat, kemampuan, kesabaran, sukacita, sehingga mereka dapat menangani setiap masalah-masalah virus corona ini dengan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami dan kami akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini telah selesai. Cici akan melanjutkan jalan-jalan menikmati keindahan alam ini. Adik-adik tetap semangat, sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.